Salam Bapak Ibu. Oke, terima kasih Om Seram atas selamat Bhagawan Sri Baba. Kita kembali berjumpa malam ini di sesi Sairama yang ke-116. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Seperti biasa kita mulai dengan doa. Silakan berdiri, saya. Salam berdiri. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। Ya, Om Seram. Oke, Bapak Ibu semuanya, kami terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Kita sudah share acara ini ke semua WhatsApp grupnya. Mohon maaf Prof. Sures, mungkin pesertanya kali ini belum banyak yang bisa hadir. Karena situasi kerja atau apa kami tidak tahu, tetapi tidak apa-apa. Saya rasa kita akan mulai ya. Silakan Bapak Ibu semuanya bersama-sama. Sairam Prof. Sures. Sairam. Ya. Dengan limpah kurnia Bhagawan Bapa, kita sekali lagi jumpa dalam program Sairama. Ada siapa-siapa nak tanya, ada apa-apa tentang minggu lepas, kita boleh bincang. Ya, Sairam. Bapak Ibu, minggu lalu kita bahas tentang ada PR ya dari Prof. Sures, saat apa yang bikin kita bahagia ya, yang terus kita ingin perpanjang momen itu ya. Di sesi yang ke-115, 2 minggu yang lalu ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau berbagi. Bro Pur, silakan. Ya, atau Bapak Ibu semuanya ada yang mau tanya sesuatu? Ya, kita minggu lalu bicara tentang surga ya, bagaimana menjadikan hidup kita di saat ini itu adalah surga itu sendiri ya. Jadi coba cari apa yang membuat kita merasa seperti di surga dan apa pula yang membuat kita belum merasakan surga itu, karena ternyata surga bisa kita dapatkan di saat kita hidup ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau berbagi saat-saat apa yang membuat kita benar-benar merasa bahagia. Itu yang kita jadikan latihan bagaimana memperpanjang masa-masa itu di dalam keseharian kita. Ada yang mau bertanya mungkin atau mau berbagi, silakan. Sairam. Bro Giri momen apa? Saat bajan pastinya ya. Sairam. Sairam, Bu. Ya, silakan. Betul sekali. Bajan itu benar-benar sangat bisa mengubah sesuatu yang tadinya mungkin pikiran ruwet, atau misalnya ya banyak pikiran, atau misalkan banyak problem, atau ada yang beban-beban lainnya seperti itu. Kadang kalau kita paksakan, dalam tanda kutip paksakan bajan sampai di sesi center tuh rasanya ada sesuatu yang plong seperti itu, dan itu ada happy ya, kegembiraan yang tidak bisa digambarkan begitu. Nah, mungkin itu yang disebut dengan dibilang kalau bajan itu benar-benar bisa suka shantini itu memang benar sekali, dan sering saya rasakan secara pribadi gitu, dan menjadikan pokoknya apapun bajan
diusahakan dalam Nanogrip Kemis harus datang gitu seperti itu. Daerah karena benar-benar memang memberikan ini ya, memberikan happy ya seperti itu saya. Ya, saya Bro apa lagi hal lainnya yang membuat kita merasa tenang, damai, bahagia gitu kira-kira selain Bajan? Mungkin Bapak Ibu lainnya yang bisa lain berbagi apa kira-kira yang memotivasi kita untuk selalu damai dan bahagia, bisa berbagi bersama kita. Saya sebetulnya juga sama kayak Bro Giri, kalau bersenandung lagu Bajan itu jadi lupa beban-beban masalah yang sedang dihadapi. Dan untuk membuat itu saya biasanya download wacana-wacana suami, terus dengarkan sepanjang perjalanan kemanapun kita pergi. Itu sangat mendamaikan. Jadi wajah jadinya tersenyum. Padahal kalaupun ada masalah tidak muncul ke permukaan. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berbagi yang PR dari Sairam, ya Sairam Bu Juli. Ya, mungkin sama dengan yang disampaikan tadi sama Bro Giri ya. Salah satunya adalah Bajan sangat membuat kita happy sehingga kita selalu merasa ingin melakukan hal itu seperti itu. Iya. Di Bajan bersama. Kemudian yang lainnya mungkin kalau kita bisa membantu orang lain, memecahkan masalah orang lain, kita bisa di situ membantunya, kita juga merasakan suatu kebahagiaan seperti itu. Iya. Dan yang lainnya tentu bertemu dengan keluarga ya, udah ya. Karena keluarganya jauh ya, Ananda jauh ya Bu Juli ya. Iya udah. Sairam. Oke, Sairam, terima kasih Bu Juli. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi momen-momen yang seperti apa yang membuat kita damai kita itu, bahagia kita itu secara mendalam gitu di dalam hati kita. Dan bagaimana kita mempertahankan momen itu. Ya, silakan, ada yang mau? Ada Dewa. Sairam Dewa. Sairam lagi di center, nggak kedengaran, Mbak. Oh, lagi latihan Bajan. Oke Dewa, selamat latihan. Salam teman-teman, Sairam. 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 Oh, Sairam Bro Edi. Silakan berbagi Bro, Sairam. Sairam, Sister. Sairam, apa pengalaman. kabar? Salam dari Sulawesi sebelumnya. Koril 9. Semoga sehat di Sulawesi, Sairam. Silakan. Ya, Sairam, suksema. Kalau secara pribadi, Tiang merasa kalau rutin melaksanakan Bajan, begitu kita berada di areal center misalnya, kita mulai aktivitas Bajan itu sepertinya memang anandam sekali rasanya. Kemudian kita itu seakan-akan terbebas dari hiruk-pikuknya duniawi ini. Jadi kita seakan-akan berada dalam kasih sayang Tuhan gitu. Jadi sempat melupakan apapun yang terjadi di luar, baik itu yang bersifat suka maupun duka, tapi kita ada di center itu fokus untuk memuliakan nama-nama sucinya suami. Jadi seakan-akan kita memang merasa bahwa kita terbebas dari hal-hal yang bersifat duniawi itu kalau kita laksanakan Bajan begitu. Kemudian yang berikutnya, pada saat kita laksanakan Bajan, bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara terkasih, jadi di situ vibrasi-vibrasi kesucian, komunikasi tentang Tuhan dan lain sebagainya itu terjadi. Jadi kita tidak sempat memikirkan apalagi ngomongin orang dan lain sebagainya. Nah, itulah sepertinya manfaat yang dirasakan kalau kita melaksanakan kegiatan Bajan gitu. Terima kasih. Ya, Sairam Bu Edi ya. Bajan, sewa, bertemu keluarga itu ya yang membuat merasa bahagia. Oke, terima kasih. Ini kalau di chatbox saya baca ya. Sairam. Nah. Oke. Nah. Kok saya nggak bisa geser kursor. Ya, Sairam.
Misalnya selain Bajan, saya bahagia ketika berkumpul dengan Sai Bakta. Terus dari Sister Ida, merasa bahagia setelah melihat keluarga itu sehat dan bahagia. Oke, Heran demikian ya Bapak Ibu semuanya sudah berbagi tentang apa yang kita renungkan dari pertemuan 2 minggu lalu ya. Heran, ada lagi kira-kira mau sharing? Ya, Seram, Sister Ida merasa bahagia saat melihat keluarga sehat, berguna untuk orang lain. Keluarga sehat adalah booster kita bisa berkarya di dunia untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Seram. Oke, demikian. Seram, Prof. Sures. Ya, saya. Ya, untuk hari ini kita bahas surat suami yang ke-8 ya, Prof. Boleh. Yang surat suami tentang orang tua ilahi. Oke. Ya, oke. Bro Pur, mungkin bisa kita share. Ini surat suami puitis banget, sangat touching. Iya, siap Mode. Ada Dek Dharma keren muncul. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampaikan ada 9 surat dari suami yang kita bahas pada momen ini. Ini adalah surat yang ke-8. Nah, surat suami ini puitis banget dan suami sebut ini adalah surat dari ayah ilahimu. Saya bacakan ya Bapak Ibu semuanya. Dari ayah ilahimu. Sayangku, engkau bertanya, bagaimana engkau tahu aku berada di dekatmu? Di malam yang gerah, semuanya panas dan hening, angin sejuk pertama menyapu pipimu, aku sedang membelaimu, ingatlah aku. Saat rasa lapar terpuaskan dan kesepian disirnakan oleh kebahagiaan, ingatlah aku. Ketika mulutmu kering dan engkau hampir tidak dapat berbicara, seteguk air dingin pertama melepas dahagamu, aku menenangkanmu, ingatlah aku. Ketika awan kematian menghilang, saat pertama kali bayi membuka matanya penuh senyum, ingatlah aku. Saat aku memerciki wajahmu dengan hujan dan membasuh bumi, daun coklat kering, aroma pertama guyuran air hujan, aku membersihkanmu, ingatlah aku. Saat rasa sakit mereda dan ketakutan menghilang, ingatlah aku. Saat mata memandang ngeri dengan kekejaman hidup, pandangan pertama dari matahari terbenam yang sunyi, aku menghiburmu, ingatlah aku. Ini mungkin next-nya ya Bro Pur ya, segitu dulu ya ketika kita bertanya kapan suami dekat dengan kita ya. Oke, balik lagi ke slide 1 ya Bro Pur, Sairam. Sairam Prof. Sures. Sairam. Jadi bila Ibu baca ini dan kita semua dengar apa yang dibacakan, jadi apakah yang berlaku di dalam sistem kita atau dalam pemikiran kita atau dalam hati kita? Bolehkah kita tanya daripada pandangan daripada yang datang hari ini? Ya, Sairam Bapak Ibu. Jadi ini puitis banget ya. Surat yang suami tuliskan. Semoga translate-nya walaupun sudah terasa begitu indah, tidak melempas dari surat suami asli yang suami tuliskan, di mana kita sering bertanya bagaimana kita tahu apakah suami berada di dekat kita atau tidak. Nah, dari apa yang sudah dituliskan itu, barangkali Bapak Ibu mau mendapatkan kesan yang mendalam dalam perjalanan hidup kita. Kapan kita merasakan suami ternyata benar-benar dekat dengan kita. Mungkin Bapak Ibu mau berbagi. Saya Mode, izin Mode. Ya, silakan Bro Pur. Ya, ini ketika tadi mentranslate
surat suami ini, saya merasa ini memang dalam sekali ya. Seolah-olah suami mengingatkan kita bahwa beliau itu selalu memperhatikan kita, selalu berada di dekat kita gitu. Tetapi kita seringkali lupa ya, seringkali mencari hal-hal yang besar tentang kehadiran suami, padahal banyak sekali hal-hal kecil yang mungkin beliau sudah lakukan buat kita, tapi kita mengabaikan itu gitu ya. Kita nggak sadar bahwa suami itu menjaga kita setiap saat gitu ya. Seperti suami bilang ketika kita panas, angin dingin berhembus di pipi kita itu adalah tanda bahwa suami ada dekat kita gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali mungkin hal-hal yang kecil-kecil yang beliau sudah lakukan buat kita, tapi kita mencoba mencari tanda-tanda besar yang mungkin kita pikir itu adalah tanda kehadiran suami buat kita gitu. Padahal mungkin banyak hal-hal kecil yang karena saking kecilnya mungkin hal itu luput dari perhatian kita gitu ya. Apalagi nanti ketika di bagian kedua itu lebih tajam lagi ya, bagaimana ciri kita bahwa kita tuh sayang kepada suami itu lebih ini lagi ya, lebih menusuk lagi sebenarnya bahwa bagaimana sebenarnya beliau dengan terang-terangan kalau saya tangkap sih bagaimana beliau mengungkapkan siapa sih sebenarnya yang begitu sayang kepada suami gitu ya. Itu sih Mode Sairam. Sairam, terima kasih. Terima kasih Bro Pur sudah translate ini. Tadi saat kita baca di tim Sairama itu kita semua udah merinding ya. Pesan suami begitu dalam. Benar sekali, kita kadang-kadang melupakan keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi dalam hidup kita, di mana semua itu menunjukkan betapa suami begitu dekat dan sayang sama kita. Kita lupa menghayati hal itu. Bahkan ketika kita baru buka mata di pagi hari, kita tidak menyadari bahwa kita bisa, napas kita masih ada, jantung kita masih berdetak, mata kita bisa terbuka adalah atas karunia-Nya. Jadi kadang-kadang kita langsung aja tanpa penghayatan sudah menjalani hari, padahal momen kita itu bisa bangun itu juga sudah sebuah keajaiban. Kita harus merayakan bahwa masih kita ada nafas di dalam diri kita ya. Dan ini suami begitu indah menyampaikannya. Terima kasih Bro Pur. Sairam Prof. Suresh. Ini merupakan ya seperti bagaimana yang dikatakan. Ini sangat-sangat penting dan sangat sentuh hati kerana ini menunjukkan bahawa di dalam semua hal Bhagawan bersama dengan kita. Di mana-mana pun, di saat-saat yang kita tak sangka, Bhagawan selalu bersama dengan kita. Jadi tetapi kadang-kadang kitalah yang tidak kenal ataupun kitalah yang tidak lihat daripada mata itu kerana kita terlalu sibuk untuk menyelesaikan masalah itu ataupun selalu fikirkan tentang masalah sehingga kan jawapan yang kita ada itu ataupun rezeki yang kita dapat itu depan mata kita tapi kita tidak boleh nampak ataupun tidak menghayati itu. Jadi poem ini adalah poetis ini adalah begitu cantik kerana ini mengingatkan kita bahawa di segala masalah Bhagawanlah yang penting. So example, malam yang gerah, semuanya panas dan hening. So ini adalah situasi sangat-sangat panas. Kita tidak tahu adakah kita akan dapat menyelesaikan masalah, adakah kita akan dapat jawapan. So di dalam saat-saat seperti itu, saat yang akhir sekali tiba-tiba satu jawapan kita dapat. So kita dapat angin yang sejuk pertama menyapu mimpinya, artinya solusi yang kita dapat itu, yang kita dapat pada masa yang sangat-sangat panas itu, itulah yang dikatakan bahawa sebab suami sudah dengar dan suami sedang bersama dengan kita. Tapi banyak kali kita jarang fikirkan itu, ataupun kita selalu terharu dengan masalah kita, sehingga kan kita tidak tahu. Di atas meja kita sekarang di dalam rumah kita mesti ada makanan. Makanan yang disediakan, tapi berjuta-juta orang hari ini doa kepada Tuhan untuk mendapatkan makanan yang ada di depan kita.
Artinya, tetapi kita tidak fikirkan bahawa makanan yang disediakan itu berdepan dengan kita juga ialah satu kurnia Tuhan juga. Kerana berjuta-juta orang yang dalam kebuluran pula tidak mempunyai makanan untuk hari ini. Macam apa yang berlaku di Syria, Turki dan banyak tempat yang bergempa bumi, ataupun di Rusia, Ukraine sebenarnya, yang tidak ada bangunan, tidak ada tempat tidur. Mereka malam ini tidak ada makanan. Jadi malam ini bila kita sudah habis satsang, kita pergi tidur atas katil, kita ada satu katil untuk ditidur. Tetapi banyak orang hari ini tidak ada katil untuk tidur pun. Maka kita sebenarnya haruslah bersyukur kerana kita mempunyai benda-benda seperti ini yang kita harus menghargai dan faham dan mengiktirafkan bahawa inilah sebenarnya kasih yang diberikan oleh Tuhan. So di dalam satu lecture Bhagwan bagi tahu what is devotion? Apa arti itu devotion? So banyak orang cakap devotion. Saya Brodgiri boleh bantu? Saya Brodgiri boleh bantu? So banyak orang berfikir bahawa devotion ialah bhajan, kita buat meditasi, kita buat japam, kita pergi buat sewa. Sebab Abah cakap ini semua ialah bukan devotion tapi tanda-tanda yang sebenarnya, tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kita ada devotion. Tapi devotion sebenarnya ialah apabila kita sudah bangun daripada pagi sampai malam, kita selalu express gratitude, iaitu selalu bersyukur kepada Tuhan kerana boleh nafas dengan selesa, boleh makan dengan selesa, dengan hidup dengan selesa. Jadi benda yang kita boleh express dengan gratitude, ini adalah devotion yang tertinggi sekali. Tiap hari kita haruslah mendoa kerana kita sudah diberikan banyak peluang untuk hidup di dalam dunia ini dengan bahagia. Tetapi apa yang kita buat sebenarnya ialah kita merosakkan kebahagiaan dengan cara kita memikir. Itu bukan Tuhan punya pasal. Itu cara kita hidup. Itu cara kita hidup. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu tadi Prof sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan devotion, bakti kita kepada Tuhan, bukan hanya di saat kita bhajan atau melakukan sewa saja, tetapi bila sepanjang hari kita selalu bersyukur, menghayati kehadiran Tuhan, selalu bisa berbahagia, itulah devotion bakti yang sesungguhnya ya, dalam sikap kita tunjukkan. Itu yang terpenting. Ya, saya Ram, terima kasih Prof. Sudas. Next slide-nya, Bro Pur. Ya. Jadi teringat lagi ya tadi ya, kita biasanya saat kita makan kita lupa bahwa itu anugerah yang luar biasa ya, berjuta-juta orang kelaparan saat ini, dan ketika begitu gampang kita punya makanan kita lupa bersyukur. Nah sekarang ini slide yang kedua, ketika awan kematian menghilang saat pertama kali bayi membuka matanya penuh senyum, ingatlah aku. Nah, selanjutnya nah mungkin ada yang mau menghayati tentang ini, silakan Bapak Ibu. Saya ini sinyalnya kurang bagus ya. Saya Brodgiri mungkin bisa di ini. Saya Bapak Ibu, kalau kita lagi hayati surat suami yang bagian keduanya ini, mungkin ada yang mau berbagi menghayati tentang ini. Menghayati bagaimana kasih suami untuk kita saat kita melihat hujan yang membasuh bumi, saat rasa sakit mereda, kemudian ada ketakutan hilang. Itu adalah tanda-tanda suami bersama kita. Ya, Mbak. Ya, saya Bro, silakan. Ya, sedikit sharing aja. Tadi juga menyambung dengan sebentar ya. Dong najis lain yang
Bentar. Nah, Sairam bro, mungkin ini bisa diambil dulu. Sairam. Ya, ya Mbok, tadi kan menceritakan bahwa bakti itu adalah ketika kita bersyukur ya Mbok ya. Bersyukur juga dengan Ya, makan, bahkan kita sekarang ada di dalam rumah kan gitu Mbok ya. Ada di dalam rumah ya, dan bisa mengikuti serama juga adalah sebuah hal yang yang kita syukuri karena akan membuat positive thinking kan itu Mbok ya. Jadi ya, barusan sebenarnya nyambung ketika tadi kan sharing salah satu yang membuat kita happy adalah baja. Sebenarnya ada satu hal lagi yang barusan saya alami dan itu ada kebahagiaan tersendiri juga gitu loh Mbak, dan nyambung juga dengan wacana ini gitu, bersyukur. Jadi saya baru ketinggalan ketinggalan kunci rumah gitu ya, kunci pagar pagar rumah dan sebagainya di office, dan itu jaraknya sejam dari rumah kan itu Mbak ya. Waduh, gimana caranya nih? Pengen jam 6:30 kan, jam 6:30 Bandung itu. Ini mau mulai serama kan itu ya, mau mulai serama gimana caranya ya? Dan lucu banget gitu. Lucunya adalah ternyata saya kok lupa ngunci pintu tadi gitu loh. Padahal seingat saya udah dikunci gitu loh, Mbak. Udah dikunci kok tadi kebuka. Wah, ini bisa on time ikut saya. Karena nggak mungkin balik lagi ke office 1 jam udah kehilangan serama kan nggak bisa. Serama itu kayaknya saya bersyukur juga sih dan happy gitu loh Mbak ya ininya, dan nyambung juga dengan ini gitu. Heran, thank you. Heran. banyak hal kebetulan yang ternyata sudah desain oleh Begawan ya. Coba kalau tahu kunci pintu kan udah takut tinggalin rumah ya. Ya, pasti kadang-kadang kita tidak tahu ternyata jalan kita dipermudah oleh Begawan. Ada aja caranya. Sairam, terima kasih Bro Giri. Nah, Bapak Ibu mungkin juga ada pengalaman di mana kita dimudahkan oleh Begawan dan merasakan sekali, bahkan musibah pun kadang menunjukkan sebuah kasih sayang suami untuk kita. Silakan Bapak Ibu, Sairam. Sairam. Sairam Bro Usri. Sairam. Ya, saya ingin berbagi saja. Kadang pada saat kita bad mood ya, ibaratnya banyak masalah dan ada sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kadang-kadang bad mood ya. Sering saya mempraktekkan bahwa saya ambil satu jeda sebentar, duduk hening, ya tarik nafas, buang nafas begitu, kemudian menghayatin kehadiran suami, dan pada saat yang sama saya mulai bersyukur gitu dengan apa yang saya dapatkan pada saat ini. Itu sangat membantu sekali merilis bad mood saya menjadi positif. Jadi hal ini mungkin ya malam ini saya ingin sharing itu, mungkin para bakta juga yang hadir ini bisa mempraktekkan. Karena dengan praktek ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang ibaratnya mendapatkan sesuatu yang ibaratnya jalan keluarnya lah dari hal-hal bad mood kita itu, sehingga kita lebih dapat menghayatin kehadiran suami di setiap saat. Saya kira yang ingin saya sharingkan. Sairam Bro, terima kasih banyak. Sairam. Mengapa bad mood datang? Kenapa katanya Bro Usri? Ustaz apa ada bad mood? Itu Prof, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti kita ingin malam ini menghadirin Sairama dengan tepat waktu, tiba-tiba internetnya tidak sesuai dengan apa, tidak dapat berjalan dengan baik. Tetapi setelah setengah jam ini saya tiba-tiba internetnya bisa terkonek lagi, dan saya sebenarnya saya sayang ya melewatkan setengah jam, tapi dengan saya bersyukur lagi bisa ikut
sesi Sairama ini. Jadi seperti itu, Prof. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan gitu, Prof. Oke, jadi di dalam bidang spiritual yang penting sekali apa yang kita tentukan kadang-kadang tidak akan pergi seperti mana macam mana kita plan. Itu sebab Bhagawan bagi tahu kita love my uncertainty. Ya. Artinya kita sudah bagi tahu kita mau sampai ke tempat itu ataupun mau buat sesuatu, tetapi kadang-kadang banyak perkara akan berlaku. Yang penting sekali kita kena kawal mindah kita supaya dia tidak menjadi bad mood. Kalau kita boleh dapat mempertahankan mindah daripada menjadi bad mood, itu merupakan bahawa kita sangat-sangat hormat pada Baba. Inilah artinya di poem ini yang berartikan bahawa segala tempat bila-bila mana-mana kita pergi, kita harus mengayati keamanan, kedamaian, kebahagiaan kerana kita sangat-sangat mau Bhagawan bersama kita. Tapi apabila kita sudah rasa bad mood ataupun marah dan sebagainya, masa itu Bhagawan akan jauh daripada kita. So kita mesti bernilai, adakah situasi ini lebih penting daripada mengayati Bhagawan bersama dengan kita. Kalau kita menilai dua-dua, kita sudah dapat satu keputusan bahawa kita mau suami bersama dengan kita, jadi kita jaga kita punya mood sehingga kan dia tidak jadi bad mood. Inilah cara bagaimana kita mau memajukan diri kita dan juga mengawal emosi kita supaya kita selalu mana-mana pun kita stabil sahaja. Oke. Sairam, terima kasih. Terima kasih Prof. Suresh. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin mau berbagi. Om Sairam. Ya, Sairam Ibu, Bu Madi Sudarni. Iya, Sairam, Bu. Sairam, Prof. Prof. Suresh. Ya, ini pengalaman saya dari pagi nih. Saya baru sembuh dari sakit. Nah, pagi-pagi saya bangun, ngambil kuncinya itu saya letakkan di mana, bingung sampai 1 jam. Aduh, kebingungannya luar biasa. Udah itu sampai di bak sampah saya cari, sama suami saya bangunkan juga. Nah, akhirnya kunci itu ketemu, sudah 1 jam. Nah, mau ke sekolah, mau berangkat ke sekolah juga begitu. Ngambil baju ini enggak ada. Susah sekali mencari apa yang saya cari tadi. Nah, sebenarnya saya setiap hari sampai sekolah itu harus 6:30. Saya bingung nih sampai sudah jam berapa ini. Dan gimana? Akhirnya jam 6:30 lebih sedikit saya sudah sampai. Ya, jadi saya merasa diberkati sekali pada hari ini sama Bhagawan Satya Sairam. Seperti itu. Terima kasih, Sairam, Sister Made. Semoga semakin fit ya. Kasih Iya, Iya, sudah ditemani suami, jadi tetap walaupun sempat kacau paginya, tetap bisa sampai tepat waktu ya. Iya. Ya, oke, Saira, terima kasih. Terima kasih. Teratasi masalah paginya. Oke, Bapak Ibu yang lainnya mungkin mau berbagi di mana kita merasakan ternyata suami menjaga kita. Ya, kalau boleh. Saya berbagi ketika mungkin saya sudah pernah berbagi ya, saya pernah mengalami perampokan. Jadi dan saya kaget sekali, ternyata saya kaget oleh suara saya karena yang keluar dari mulut saya itu adalah Sairam, padahal saya sedang dipentung oleh perampoknya bersama suami. Dan saya merasakan sekali bahwa suami menjaga kami semua. Jadi seakan-akan kita ini saya bersama suami dan anak serta ponakan satu. Jadi kami berempat. Itu seakan-akan kami harus memang mengalami hal itu, tetapi suami menjaga kita. Gitu.
menjaga di mana bahkan merasa seperti bayi dalam lindungan ibu yang melintasi badai gitu. Memang perampokannya cukup sadis gitu ya, tapi hanya karena rahmat dari Begawan kami bisa selamat. Dan ketika para perampok itu pergi, membiarkan kami masih bernyawa, hal pertama yang kami lakukan adalah mengucapkan syukur dan terima kasih. Kita pergi ke kamar suci, ke kamar Begawan, dan mengucap puji syukur karena hanya karena perlindungannya lah kami bisa selamat. Dan betul-betul saat itu betul-betul merasakan kasih ibu yang begitu luar biasa, betul-betul merasa dekat sekali dengan Begawan, sampai tidak ingin sampai diam gitu kita karena merasakan kehadiran suami dalam perlindungan itu. Tetapi memang kejadian itu mungkin memang harus kami alami gitu. Dan dengan peristiwa itu bisa merasakan momen di mana suami menggenggam kita dalam genggamannya. Dan saat itulah mengenang itu kemudian menginspirasi bahwa suami sudah menyelamatkan kita, memberi kita nyawa, maka hadiah yang suami berikan berupa kehidupan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi alat suami. Demikian yang saya ingin share. Terima kasih Bapak Ibu, Prof. Suresh, Sairam. Sairam. Sangat baik, sudah jelas, begitu baik sekali. Iya. Tapi suami pasti ada maksud untuk kita ya. Tapi tadi saya teringat Bro Pur bilang kadang-kadang keajaiban apa yang perlu kita cari ya. Kalau saya kebetulan memang keajaiban ya karena selamat dari perampokan yang sadis gitu. Tapi ternyata tidak harus peristiwa besar seperti itu. Momen-momen kecil, melihat bunga, melihat hening terbitnya matahari, lambaian pohon, sudah bisa kita rasakan kehadiran suami yang merupakan ibu segala seluruh semesta ini beserta isinya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi lagi segala pengalaman yang membuat kita semakin dekat dan merasakan betapa suami sayang kita semua. Silakan, Sairam. Ya, oke, Sairam, Prof. Suresh, dari Prof. Suresh kita dengarkan lagi. Ya. Pada pergi ke slide yang kemudian ini. Ya, next ya, oke. Nah, berikutnya adalah tadi kita bertanya bagaimana kita tahu suami dekat dengan kita. Sekarang giliran kita bertanya bagaimana kita tahu bahwa kita dekat dengan suami. Nah, inilah surat suami. Lalu engkau bertanya bagaimana engkau tahu kalau engkau dekat denganku. Ini indah sekali, ini perlu sangat kita renungkan. Saat terik matahari menyengatmu dan bumi, pasir dan debu mengisi matamu, entah kapan akan berlalu dan engkau mengasihiku. Masih mengasihiku. Ketika kesepian disertai rasa lapar dan tidak ada yang terpuaskan, engkau masih mengasihiku. Saat bibirmu pecah-pecah, lidahmu terasa seperti tanah liat, tenggorokanmu tersumbat, tidak ada air, bahkan tidak ada fata morgana yang terlihat, dan engkau masih mengasihiku. Saat engkau menggendong anak yang sekarat dengan mata memohon, dan engkau mengasihiku. Saat engkau mengaduk lautan menjadi bulan sabit, engkau menggelepar di kedalamannya seperti daun, dan engkau mengasihiku. Ketika aku mengambil harta yang paling berharga darimu, pada kehilangan penglihatan pertamamu,
kegelapan menyelimutimu dan engkau masih mengasihiku. Karena segala sesuatu yang engkau lihat, dengar, cium, kecap, atau sentuh adalah milikku. Jadi bagaimana engkau bisa memberikan kepadaku apa yang adalah milikku selain cinta kasihmu? Dan yang aku berikan kepadamu sebelum sang waktu dimulai sebagai satu-satunya milikmu. Ketika engkau mengembalikannya kepadaku, maka aku akan tahu bahwa engkau benar-benar milikku dan aku akan mengambil segala kesedihan dan kebahagiaanmu ke dalamku menjadi aku. Aku akan menempatkanmu dalam kebahagiaan selamanya karena aku selalu mengasihi dan mengingatmu dari ayahmu terkasih. Yesaya. Oh, ini satu surat yang begitu Indah. indah ya, begitu indah. Bro Pur boleh balik ke slide dan bagaimana engkau bertanya, bagaimana engkau tahu kalau engkau dekat denganku. So, daripada kesimpulan surat ini, dia kebanyakan kali para bhakta selalu bila doa sesuatu yang baik berlaku, kemudian kita fikir bahawa Baba bersama dengan saya. Dan kalau kita sudah jadi kaya, Baba bersama dengan saya. Bila saya belajar dan pergi exam dan sudah pas, artinya Baba sudah restu kepada saya. Jadi kita selalu fikirkan dan mahu Tuhan untuk hanya berikan kita pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang selalu akan memberikan kita faedah. Tetapi di dalam surat ini mengatakan bahawa di dalam kehidupan, ini bukan kerana Baba bagi kita. Ini adalah sebenarnya karma yang kita telah bawa daripada kehidupan sebelum ini. Bila kita sudah masuk ke spiritual, maka karma itu haruslah kita mengalami kita. Tetapi cara kita menghadapi masalah kita ialah bila segala kepahitan yang kita melalui ataupun segala kesukaran kita melalui, masa itu juga kita harus ingat bahawa bila apa-apa di keadaan kepahitan ataupun kesukaran, kesayangan kita terhadap Bhagawan tidak kurang. 1% pun tidak kurang. Dan selalu kita fikirkan bahawa ini juga merupakan satu kurniaan Tuhan. Jadi segala kesusahan-kesusahan yang akan kita timpa di dalam perjalanan kita, kita haruslah menghadapinya sebagai satu cabaran dan sebagai satu cara bagaimana kita boleh mendekati dengan Tuhan dengan lebih baik sekali. Inilah asasnya. Jadi bila panas, lapar, panas, kadang-kadang yang penting sekali kita lihat bahawa masa di dalam kesusahan, tiba-tiba kita tak ada kerja. Tiba-tiba kerja yang kita mau, tiba-tiba bos cakap okey, tak ada kerja lagi. Tiba-tiba masa itulah yang kita memerlukan duit, tetapi duit pula sudah kurang. Masa itulah tiba-tiba kita sudah tentukan hari perkahwinan anak kita dan duit itu diperlukan. Tetapi kita tidak kerja. Jadi merasa sangat malu. So di dalam kesusahan itu, adakah kita akan hilang kepercayaan kita kepada Tuhan? Adakah kita punya attitude kita akan berlainan? Inilah cabaran-cabaran ataupun attitude kita yang kita harus lihat balik bila kita lihat kepada kesusahan dan kepahitan yang kita sudah melalui saat-saat masa itu. Kadang-kadang bisnes kolaps, kadang-kadang kita jadi sakit, kadang-kadang isteri jadi sakit, kadang-kadang anak jadi sakit. Jadi banyak perkara yang kita melalui di dalam kehidupan sebagai Baba devotee, sebagai penganut Baba, pengajaran Baba, banyak perkara yang kita simpan dalam hati kita. Kita tidak beritahu kepada orang lain,
Tapi di dalam hati kita ada banyak sakit, banyak yang kita mengalami, dan kita tidak tahu bahawa adakah Tuhan tahu pasal kesusahan ini. Dan kita kadang-kadang tidur pun tidur tak lena. Kadang-kadang kita makan makanan pun tidak ada rasa. Jadi di dalam segala kesusahan, di dalam segala kepahitan, adakah kita sudah selalu mempunyai satu keyakinan bahawa Tuhan memang sudah faham dan tahu bahawa semua yang saya mengalami, tetapi saya tahu di dalam kehidupan mesti ada satu cahaya, mesti ada satu jalan yang benar akan wujud, sehingga itu saya akan terus cabar. Jadi inilah attitude seorang spiritual. Ya, Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Ya, kadang-kadang kita dalam doa kita otomatis kita memohon dimudahkan segalanya. Semoga jauhkan dari segala cobaan. Tetapi ternyata cobaan itu justru sangat mematangkan dan meningkatkan spiritual kita. Kita sudah sering dengar ya Prof. Suresh cerita tentang bagaimana perjuangan beliau bersama suami, ternyata banyak menghadapi cobaan ya. Ayandanya meninggal, terus harus ada proyek dan macam-macam juga saat pendidikannya. Juga banyak sekali kita dengar para bakta-bakta besarnya suami yang secara kasat mata kita lihat beliau mengalami cobaan yang besar. Prof. Suresh mungkin sering juga mendengar ketika Sri Kasturi begitu dekatnya dengan suami, istri beliau meninggal dan putra beliau meninggal ya Prof. Suresh ya. Dan beliau tetap tenang, tetap yakin bahwa suami berikan yang terbaik untuk keluarganya. Bahkan putrinya dibilang begini, kenapa bisa ayahmu yang begitu dekat dengan suami, kenapa suami tidak menyelamatkan kakakmu dan tidak menyelamatkan ibumu dan membiarkan ayahmu menderita. Padahal ternyata Sri Kasturi tidak menderita oleh cobaan itu ya Prof. Suresh ya. Yang dia cari adalah suami. Okey, tetapi kita jangan para bakta ya memang. Okey, kita jangan cakap pasal para bakta juga. Sebab banyak bakta memang ada cabaran. Kita lihat kehidupan Sri Rama, Sri Krishna. Kita lihat kehidupan avatar ataupun guru-guru. Oh, banyak cabaran. Mereka juga mengalami banyak cabaran. Tengok ya yang Sri Rama punya cerita. Bolehkah kita katakan dia besok dia mau jadi raja? Dia akan diiktirafkan sebagai raja Ayodhya, maharaja, dan tapi malam ini dia dapat berita bahawa dia harus pergi ke hutan, hidup dalam hutan 14 tahun. Jadi satu kejadian yang begitu sedih sekali. Esok saya mau jadi raja tahu. Malam ini dia orang bagi tahu saya harus pergi ke hutan. Hutan dia 14 tahun di dalam hutan. Seorang raja yang sebenarnya harus hidup dengan mewah dan selesa, tapi dia juga dapat kesukaran. Tapi bila dia pergi, Sita ikut, dan di dalam hutan semua okey, tiba-tiba isteri pula diculik oleh orang lain, dia kena cari, banyak orang mati, peperangan, banyak kesusahan Sri Rama berlaku. Habis akhirnya dia balik dengan tu, balik tiba-tiba orang cakap, itu isteri dekat siapa dengan Rawana, tak tahu apa telah sudah jadi dan sebagainya. Jadi dia terpaksa uji Sita dan dia masuk ke dalam api dan sebagainya, lagi jauh, lagi berpisah dengan Sita. Jadi banyak kesukaran dengan dewa, dengan avatar juga mengalami banyak kesukaran. Krishna tengok, bukan kesukarga. Kita semua lahir dalam hospital ke rumah salin, tapi Krishna lahir di dalam penjara. Dan bila sudah berlahir, dia punya uncle mau bunuh dia. 8 anak, dia yang anak yang 8, dia mau bunuh dia. Jadi bapa tu ambil itu anak, malam-malam sudah pergi ke tempat lain dan letak anak itu di dalam jagaan Yashoda. Artinya di dalam masa hidup pun dia tidak dapat
kasih sayang daripada ibu bapanya, seorang lain. Itu pun orang nak bunuh dia. Banyak kesusahan Krishna mengalami. Tetapi selalu di dalam segala kesusahan, dia selalu senyum dan tidak menjadi depres ataupun tidak menjadi sedih. Tapi di segala kesukaran dan kesulitan, dia selalu menghadapi segala cabaran dengan hati yang riang. Jadi inilah aspek-aspek spiritual yang kita harus faham dan tahu. Kalau tidak, nanti kita fikir bahawa apabila kita bersama Tuhan, semua mesti akan menjadi baik. Tetapi itu tidak betul. Kadang-kadang kita mesti juga mendapat banyak cabaran, banyak dugaan. Tapi mesti faham bahawa apabila kita sudah dapat kesayangan Tuhan, mesti ada satu solusi yang kita akan mengalami, tetapi kecubaan itu dugaan itu kita mesti menghadapi. Ya, terima kasih Prof. Jadi tetap kalau kita sedang menghadapi cobaan, kita yakin, kita ingat pesan suami sabar, ini pun akan berlalu, dan kita sedang naik kelas gitu ya Prof. Even this will pass, even this will pass. Berlalu ya. Untuk menguatkan kita bahwa itu memang yang terbaik untuk kita ya. Tapi kalau misalkan kita berdoa, kita melakukan sesuatu, kan kita berdoa semoga lancar, semoga semuanya baik. Kan boleh-boleh aja kita juga berdoa begitu ya. Kita harus doa, oh Tuhan, berilah saya tenaga untuk menghadapi segala cabaran. Biarlah saya diberi kebijaksanaan kerana bila cabaran itu muncul, biarlah saya mempunyai daya inisiatif yang baik supaya saya dapat mengatasi masalah saya dengan begitu baik sekali. Oh Tuhan, di dalam pejabat saya ada 2-3 orang yang selalu akan mengurangkan saya ataupun mengkeji saya ataupun selalu cakap buruk. Oh Tuhan, berilah saya patience, kesabaran untuk menenangi ini. Dan biarlah hati saya selalu kasih sayang kepada mereka, oh Tuhan. Tengok, saya punya doa sudah tukar. Kan saya sudah mau, oleh kerana orang itu benci saya tidak cakap hapuskan dia, ataupun, oh Tuhan biarlah dia mati. Saya tak cakap macam itu. Saya cakap, oh Tuhan, berilah saya lebih sayangan dan lebih kesabaran supaya saya boleh menghadapi orang ini dengan begitu baik sekali. Biarlah pengalaman hari ini menjadi satu pengalaman yang akan memberikan saya segala kekuatan supaya perhubungan di pejabat itu akan menjadi baik. Inilah cara bagaimana kita harus doa. Ya. Jadi itu yang harus kita minta ya, agar kita berubah dalam memandang. Kadang-kadang, macam-macam peperiksaan. Bila kita pergi ke bilik peperiksaan, kita doa, oh Tuhan, biarlah soalan semua datang daripada bab 1 sampai bab 3, sebab itu saja saya belajar. Bab 4 sampai bab 10 itu saya tidak ada masa untuk belajar. Oh Tuhan, biarlah soalan itu keluar macam ini. Jadi kalau kita doa macam itu salah. Tapi bila saya doa, oh Tuhan, berilah saya kesabaran dan kebijaksanaan untuk jawab segala soalan yang ada di dalam kertas, supaya saya akan buat dengan baik sekali, supaya saya akan dedicate, saya akan buat ni kerana saya sangat sayang pada Tuhan. Macam itu. Jadi kita kerja, kita belajar hanya untuk Tuhan saja. Ya, saya Prof. Suresh kalau membaca surat suami ini ya, saat terik matahari menyengat bumi, pasir bumi bertemu kapan akan berlalu dan engkau mengasihiku, sekian seterusnya. Saya terbayang dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, kemudian mungkin sedang dalam suasana perang. Nah, kalau mereka di dalam situasi sesulit itu, mereka kan mungkin tidak ingat Tuhan. Ya. Bagaimana mereka disebut sebagai mereka tidak mengatakan bahwa mungkin mereka hanya komplain gitu. Bagaimana cara mereka di saat sesusah itu masih bisa mengasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan, bahkan mungkin mereka berpikir Tuhan itu tidak ada.
karena begitu berat penderitaannya. Ya, memang. Kalau yang mengambil sikap seperti itu, kira-kira Ya, bagaimana, Bro? memang mereka akan ambil sikap macam itu. Mereka kadang-kadang akan benci pada Tuhan. Mereka kadang-kadang beritahu bahwa memang Tuhan tidak ada kerana memberikan segala kesakitan kepada kita. Mengapakah kita begitu? Tetapi di dalam kalangan orang seperti itu pun memang mungkin ada satu dua orang yang sudah memahami tentang Tuhan. Dan di situ kita haruslah memberikan inspirasi, kita haruslah memberikan panduan kepada mereka supaya mereka dapat ingat balik. Jadi inilah sebab mengapa kita di dalam masa yang tenang, kita belajar semua perkara ini supaya kita tidak lupa perkara ini apabila kita di dalam kesusahan. Selalu di dalam segala kesusahan, kita kadang-kadang senang lupa. Jadi bila masa inilah kita harus, itu sebab anak-anak muda sekarang ini, kita harus tanam benda-benda seperti ini di dalam hati anak-anak muda, kerana di masa yang senang, masa yang mereka tidak ada banyak masalah, mereka haruslah faham kekuatan Tuhan dan keyakinan kepada Tuhan, kerana bila mereka sudah menghadapi kehidupan dan menghadapi banyak cabaran di masa depan, mereka tidak akan lupa keyakinan yang kita sudah tanam bila masa kecil. So inilah saat-saat kita harus tanam supaya kita bila di dalam satu kesusahan, kita tidak akan lupa ini. Ya. Okey, Prof. Suresh. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin ada yang ingin berkomentar, berbagi tentang poin ini, bahwa kita ternyata bisa usahakan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, di mana kita menyadari apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Pasti semua orang punya cobaan, ujian ya. Kadang-kadang kita juga nggak sabar gitu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman berbagi. Tadi Om Pur bilang merasa sangat-sangat ini ya, Bro Pur. Merasa ketika lanjut ke bagian ini yang semakin dalam lagi pesan suami, saat kita melewati duka yang seakan tak ada akhirnya, kita justru bisa semakin dekat dengan Tuhan. Silakan. Sairam. Sairam. Ya, Sairam Bro. Iya. Sairam mau berbagi saja ya. Saya memang bersyukur pada situasi semuanya berjalan dengan lancar, itu mudah ya, kita bersyukur. Namun kalau ada masalah yang tiba-tiba muncul, hal-hal yang kita tidak sesuai dengan planning tadi, kemudian ada hal-hal yang sangat susah ya kita hadapin tuh, saya memang banyak kita komplain ya, Tapi kalau sebenarnya kita kalau mengambil jeda sebentar, kemudian kita mengatakan bahwa mungkin ini ada hal yang baik yang kita tidak tahu, ada pelajaran yang baik buat kita untuk belajar dari menghadapi masalah ini. Kemudian kita berdoa supaya seperti yang Prof sampaikan, kita harus punya berdoa kepada suami, diberikan ketahanan yang kuat untuk menghadapi masalah ini, dan kita yakin pasti ada sesuatu pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kejadian ini. Kemudian kita dengan berjalannya waktu, ada ibaratnya kita bisa sedikit menyelesaikan masalah, kita baru bisa bersyukur. Pasti begitu, prosesnya begitu ya. Nggak bisa langsung kita bersyukur karena kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bersyukur bahwa kita sudah bisa melewati masalah ini dengan baik. Kemudian kita bisa belajar dari kejadian ini. Saya kira itu mungkin ingin saya sharingkan, Sairam. Sairam, terima kasih ya Bro. Kita ingat ya pesan kemarin, di saat kita marah, kita tidak boleh reaktif. Karena apapun yang akan kita lakukan pasti berakibat makin buruk.
ternyata demikian juga ketika saat sedih, saat kita mengalami musibah, kita juga perlu tenangkan diri ya Bro Usli, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan apa yang sebaiknya kita lakukan. Karena kalau kita bereaksi, komplain, terus menyalahkan keadaan, maka kita sedang mengundang energi negatif dari semesta. Tapi kalau kita kumpulkan energi positif, maka semesta pun akan memberikan keberlimpahan dan kepositifan untuk kita. Begitu kira-kira ya, saya Benar-benar sis. Ini Iya. sering saya alamin sebelumnya kalau tidak ada tips ini ya untuk jeda sebentar kemudian kita positif lagi. Biasanya itu yang negatif itu mengundang negatif yang lain. Dan setelah negatif yang lain kita komplain lagi, negatif yang lain datang lagi. Itu sering terjadi. Yang kita kita praktekkan seperti yang tadi Sister sampaikan itu malah ini terkadang negatif itu bisa cepat selesai dan kita bisa ke arah positif lagi. Iya, kita bisa ringan bernyanyi lagi. Ya, oke, terima kasih. Saya Bapak Ibu yang lain, silakan menghayati surat suami yang begitu indah di dalam pesannya. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Saya Prof. Suresh. Prof. Suresh dulu lagi. Ya. Saya ada lagi lain orang sharing? Ya, ini belum Prof. Suresh. Tadi Bro Pur bilang ini menghayati ini lebih dalam. Ya. Ini yang kadang yang bagian akhir ini yang kadang menakutkan ya Prof. Suresh. Ketika aku mengambil harta yang paling berharga darimu, pada kehilangan penglihatan pertamamu, kegelapan menyelidikmu dan engkau mengasihiku. Ini bayangan saya adalah kita ketika menjelang kematian kita, Prof. Suresh. Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk tetap ingat suami di saat-saat terakhir nafas kita. Saya bayangkannya begitu, Prof. Suresh. Bukan sahaja kematian, tetapi apa yang Bhagawan bagi tahu ialah, okey, katakanlah sekarang mata kita boleh lihat semua yang indah. Tiba-tiba doktor bagi tahu kita bahawa sekarang daripada esok pagi mungkin penglihatan kita akan kurang dan akan tidak ada. Jadi daripada esok kita akan lihat segala dengan kegelapan. Jadi kita tidak dapat lihat dengan mata yang baik. Kita ada banyak kesusahan. So di dalam saat-saat yang mau gelap, jadi kita lihat di dalam kegelapan. Adakah kita masih sayang pada Tuhan? Sangat susah tahu, tetapi di dalam saat-saat seperti itu, bolehkah kita juga masih sayang pada Tuhan? Inilah apa yang penting. Senang untuk cakap, tetapi sukar untuk menghayati. Jadi kita mesti dapat faham. Jadi kita lihat Surdas. Surdas ialah seorang Swamiji yang dia mata dia tidak ada, tidak ada penglihatan. Dan selalu dia fikir bahawa dia mau lihat Tuhan tetapi dia tidak ada peluang untuk lihat pada Tuhan. So mata dia tak boleh nampak apa-apa. So di dalam hutan dia satu hari sudah hilang diri kerana dia tidak tahu jalan. Tiba-tiba Krishna datang dan Krishna berikan dia satu kayu. Dia cakap pada dia, "Okay, you pegang kayu ini dan saya akan bawa you keluar daripada hutan ini." So jadi bila Surdas pegang itu kayu dan Krishna, dia tidak boleh nampak Krishna sebab dia buta. Jadi bila dia pegang kayu itu dia pegang sehingga kan dia datang bersama dengan itu, dia boleh sentuh tangan Krishna. Dia bagi tahu, baru dia tanya, "Siapa you? Macam mana you tahu saya sudah hilang?" dan sebagainya. Dan baru dia sedar bahawa ia dipandu oleh Krishna. So, ini yang penting sekali, mungkin mata kita tidak boleh lihat dan tidak boleh nampak, tapi hati kita boleh sedar apa-apa di dalam dunia ini, hati kita boleh sedar. Dan jika kita pada saat-saat itu, kita masih sayang kepada Tuhan. Jadi segala kesusahan yang kita ada itu, masa kesusahan itu kita juga sayang pada Tuhan.
Ya, ya. Oke. Seram. Ya. Prof, ini saya mau tanya ya, apakah dengan memahami hukum karma itu bisa membantu, Prof? Karena kalau kita memahami kesusahan itu datang terjadi kepada kita, seperti tadi yang Prof contohkan, seandainya kita besok tidak dikatakan oleh dokter, besok kita tidak bisa melihat lagi. Itu apakah kita mengerti bahwa kalau memahami ya, bahwa semua terjadi itu adalah hubungannya dengan karma-karma yang past life, sehingga kita harus menghadapi keadaan kita mungkin buta. Ya. Kemudian kita bisa berdoa bahwa kita bisa diberikan ketahanan untuk menghadapi kebutaan, dan mungkin dengan kebutaan mata kita ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini mudah kita ngomong ucapkan ya, tapi untuk mempraktekkan itu memang pasti akan sangat-sangat sulit, Prof. Apakah itu bisa membantu aja pertanyaannya, Prof? Ya, ini membantu. Sebab apabila kita sudah paham hukum karma, cara kita, for example, kalau kita nak pandu kereta, kita mesti faham hukum jalan raya. Kalau kita lalu merah, polis akan tangkap. Jadi merah artinya traffic light merah, kita harus berhenti. Hijau ialah kita kena jalan. Jadi tiap-tiap lampu itu, tiap-tiap warna itu ada, kita patuhi warna itu supaya kita boleh dapat jalan dengan begitu baik, dengan fasih, dan kita boleh lalu dengan begitu baik sekali. Sama seperti itu, hukum karma ini kita mesti faham dan tahu. Jadi hukum karma ialah apabila kita buat sesuatu dan kita akan bawa kesusahan kepada orang lain, maka kita juga akan dapat kesusahan nanti. Ataupun kalau kita sudah dapat buat kesusahan kepada orang lain di kehidupan yang lalu, maka kali ini kita juga akan dapatkan. Segala apa-apa yang kita sedang mengalami ini ialah daripada karma yang kita bawa. Jadi apabila kita sudah terima hakikat ini, maka ini artinya kita sudah dapat satu kebijaksanaan untuk acceptance, untuk penerimaan. Ini penting. Kalau kita tak boleh menerimanya, kita akan selalu, why not fair, dia macam ini, saya mengapa seperti ini, saya pergi ke bajan hari-hari, mengapa saya dapat ini, dan sebagainya. Banyak soalan akan timbul kalau kita tidak dapat hafal hukum ini, hukum karma. Tetapi bila kita sudah faham hukum karma, maka untuk hidup di dalam kehidupan yang menjadi lebih senang, dan kita akan dapat satu minda untuk, atau satu pemikiran untuk menerima apa-apa yang berlaku di dalam kehidupan. Penerimaan itu bagian jadi baik. Ya. Okey, jadi memang penting sekali kita memahami ya. Ya, saya Bu Isri. Prof. Suresh, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita tanpa sebab ya. Pasti karena memang itu adalah karma kita ya, Prof. Suresh ya. Nah, Sairam. Okey. Saya jadi teringat dengan ininya Prof. Suresh, kalau baca yang ini lagi, bahwa kita kan ada dua pesan penting yang mesti kita ingat dalam hidup ini, yaitu ingat Tuhan dan ingat kematian. Tapi kadang kalau orang ingat kematian, oh ini cuma hidup sementara, sebentar lagi kita mati, maka manfaatkanlah hidup ini untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Justru ke sana arahnya, Prof. Suresh. Jadi Baba cakap dalam Nyana Wahini, siapa-siapa yang tidak fikir pasal kematian, dia tidak akan menerima nyana, knowledge, ilmu. So kematian itu memberikan kita bahawa ini kehidupan di sini sementara sahaja. Boleh berpoya-poya, boleh waste time, boleh buat apa-apa, tetapi kalau roh kita macam itu sahaja, tidak ada masalah. Tapi bila kita sudah faham hukum karma, kita sudah tahu bahawa roh itu tidak akan mati dan akan masuk ke dalam badan yang lain dan akan hidup berikut kepada karma yang telah pun dikumpul. Jadi artinya apa-apa, bila kita sudah faham
hukum ini dan kehidupan ini, maka kita akan berwaspada dan kita akan hidup dengan begitu baik sekali, sehingga kan kita mau menerima segala pengalaman-pengalaman dan menerjemahkan pengalaman kepada kebijaksanaan supaya kita boleh hidup di dalam dunia ini dengan bahagia dan mendapatkan experiences spiritual, pengalaman spiritual yang lagi dalam, lagi murni, lagi baik dan menjadi lebih dekat kepada guru kita ataupun Tuhan kita. Inilah cara bagaimana kita harus memikirkan tentang kematian. Iya. Jadi yang harus kita bahagiakan adalah jiwa kita. Kalau kita misalkan berpoya-poya itu hanya untuk badan sesaat yang hanya di permukaan, kita akan ikut lagi. Roh kita ini akan membawa semua yang sudah kita lakukan saat ini ya, Prof. Sudes ya. Dan kita akan lambat sampainya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kematian itu pasti, dan kematian yang indah adalah ketika kita berada dalam kesadaran Tuhan. Kalau kita ikutin keinginan duniawi kita, memang rasanya sangat senang ya. Tapi itu menjauhkan kita dari keindahan kita saat nanti kita menghadap kembali kepadanya. Pas anjing dan ya. kucing, bila dia hidup, anjing dan kucing, dia tidak akan tahu fikir pasal Tuhan ataupun memurnikan kehidupannya supaya boleh dapat bawa roh itu kepada satu tahap kesedaran yang lebih tinggi. Anjing dengan kucing tak boleh buat. Hanya keistimewaan manusia ialah dia boleh dapat menggunakan kesempatan untuk hidup di dunia ini untuk memurnikan rohnya supaya dia boleh dibawa ke satu tahap yang lebih tinggi dan lebih mulia. Tapi kalau kita ingin buangkan peluang ini dengan memandangkan kepada benda-benda yang remeh, yang benda-benda yang tidak akan bawa apa-apa kebaikan kepada kita, kitalah yang rugi. Rugi. Kita binasakan peluang yang diberikan kepada kita. Itu lagi-lagi kepada kita kerana kita juga diberi peluang untuk kenal dengan avatar. Bukan sahaja avatar, tapi avatar itu jadi guru kita juga, dipilih daripada kita, diberi peluang untuk lahir di satu negara yang begitu baik sekali, ada banyak peluang untuk maju dan sebagainya. Jadi banyak peluang telah diberikan supaya kita dapat rasa kebahagiaan dan kemesraan untuk hidup ini. Ya. Ya, ini Sairam, ini juga kembali ke awal tadi ya, saat kita hal-hal kecil yang perlu kita syukuri untuk menyadari Tuhan dekat dengan kita. Ya. Anugerah yang pertama adalah terlahir sebagai manusia yang satu-satunya kesempatan untuk menyadari hal itu. Terlahir sebagai anjing, terlahir sebagai malaikat pun nggak bisa menyadari ya, Prof. Sudes ya, hanya sebagai manusia. Malaikat dia lahir sebagai malaikat pun, malaikat itu akan lihat kepada manusia dan juga akan rasa saya tidak lahir sebagai manusia, kerana manusia hanyalah salah satu jiwa yang dapat, kalau kita ingin sayang kepada Tuhan, kita boleh petik itu bunga dan boleh beri kepada Tuhan. Tapi malaikat tak boleh buat. Jadi fizikal daripada fizikal itu tak boleh buat. So, artinya kesempatan yang diberikan kita hidup sebagai manusia, tidak haruslah kita buang sahaja peluang ini. Jangan sia-siakan. Malaikat saja iri sama kita ya. Iri sangat. Mereka jealous. Ya. Ibu, lagi satu ialah bulan Mei kan tahun 3 Sairama kan? Mei. Ya, saya fikir adakah kita plan bulan Mei mungkin face to face seminar ke kita buat dalam Jakarta, Bali, saya tidak tahu kalau boleh. Iya. Okey, nanti saya sampaikan nanti sama Bapak para pengurus, si ketua SSGI-nya, jika ada memungkinkan seperti itu akan bagus sekali, Prof. Sudes. Ya, sebab saya rasa sudah 3 tahun kita dengan semua, kita mau dengar apakah transformasi yang berlaku di dalam kehidupan kita dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perayaan
Ya, ya bagus sekali ya. Sudah lama kita kalau online terus ini teman-teman kan sudah mulai bekerja juga, Prof. Sures. Ya. Ini saya dapat info bahwa beberapa teman kita masih meeting. Jadi sudah sibuk sepanjang hari. Jadi sampai di rumah mungkin tidak online lagi. Itu juga Prof. Sures hambatan kita. Nah nanti juga saya sampaikan ini bersama Bro Usli juga ada. Beliau nanti mungkin menyampaikan kepada Ya, pengurus. salam. Ya. Kita akan diskusikan. Ya, Jadi kita lanjutin. Ya. Jadi ini ide yang bagus sekali. Ya, terima kasih Bro. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kita ada satu slide lagi yang tadi pesan terakhir dari suami, boleh kita baca lagi ya, Bro Pur, yang terakhir. Nah, bukan, yang tadi dah, yang tadi. Nah, karena segala sesuatu yang kau lihat, kau dengar, kau cium, kau kecap, atau sentuh adalah milikku. Wah, kita bisa melihat itu suami bilang begitu. Jadi nah selanjutnya seperti yang sudah saya baca tadi. Demikian suami ternyata semua milik suami. Sementara kita berpikir kita mempersembahkan untuk suami. Dan ternyata yang kita miliki hanya yang hak kita yang bisa kita persembahkan itu hanyalah kasih sayang kita, hanya hati kita. Yang lain itu semua milik suami. Nah, suami dengan penuh kasih mengingatkan kita dan suami mengakhiri puisi indah ini dengan mengatakan bahwa dari ayahmu yang terkasih. Wow, kawan. Terima kasih. Sairam Prof. Sures. Jadi dengan ini kita harus ingatkan surat, kita selalu kena baca dan ingatkan balik dengan surat ini yang sangat cantik. Kita mungkin kalau boleh simpan di dalam tempat yang kita ada, supaya kita boleh ingat balik dengan apa yang bagaimana bagi tahu, supaya segala kepengalaman yang kita ada itu kita express sebagai gratitude kerana ini merupakan satu cara bagaimana kita akan bersama, kita akan selalu bersama dekat dengan Bhagawan. Ya. Okay. Nanti saya terlintas ini puisi indah ini nanti kita filekan, kemudian kita share di grup WhatsApp grup kita yang kita punya. Kita juga bisa merenungkan kembali apa-apa yang suami tulis ini. Saat ini pemahaman kita seperti ini. Nah, setelah kita baca berulang dan berulang, saya yakin apa yang kita pahami akan semakin hari semakin meningkat juga. Jadi nanti Om Sairam, Bro Pur, boleh minta tolong di Word untuk kita share ke teman-teman nanti ya, puisi indah dari suami ini. Ya, boleh. Ya, Sairam, terima kasih Om Pur sudah translate, udah mau mahir mirdu dulu, udah duluan sadarnya ya. Terima kasih. Ya, Sairam. Prof. Sures mungkin karena ini sudah waktu ya, kita harus akhiri sesi Sairama ke-116 pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Berkat suami kita bisa berkumpul, jiwa-jiwa sefrekuensi berkumpul membahas pesan suami yang begitu indah. Semoga ini memberikan bekal kita semakin semangat berada di jalan suami. Semoga selalu suami ingatkan kita. Semakin kita menyadari bahwa suami dekat dengan kita dan kita pun dekat dengan suami. Jadi Sairam, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Sures. Semoga sehat selalu dan semangat membimbing kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri sesi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Bhagawan. Kita hening sejenak dan tutup dengan doa samastaloka sukino bhavantu. Om samastaloka sukino bhavantu. Samastaloka sukino bhavantu. Samastaloka sukino bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Sairam. Sairam. Terima kasih.